Gender dan jenis kelamin. Secara etimologi, kata gender berasal dari bahasa Inggris gender yang berarti jenis kelamin. Dalam Webster New World Dictionary, gender diartikan sebagai perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku. Istilah gender dan jenis kelamin atau seks sering diartikan secara rancu. Istilah seks dalam Kamus Bahasa Indonesia berarti jenis kelamin, yang lebih banyak berkonsentrasi kepada aspek biologi seseorang meliputi perbedaan komposisi kimia dan hormon dalam tubuh, anatomik fisik, reproduksi, dan karakteristik biologis lainnya. Sedangkan gender lebih banyak berkonsentrasi kepada aspek sosial, budaya, psikologis, dan aspek-aspek non-biologis lainnya. Nah, berikut ini disajikan tabel perbedaan seks atau jenis kelamin dan gender. Berdasarkan tabel di atas, dapat dipahami bahwa seks merupakan penanda biologis yang dibawa sejak lahir yang membedakan seorang menjadi laki-laki dan perempuan. Seks merupakan pemberian Tuhan, berbeda dengan gender. Gender dibentuk oleh masyarakat dan disepakati bersama. Konstruksi tersebut dilangsungkan secara turun-temurun sehingga bersifat stereotip. Selanjutnya, indikator terwujudnya keadilan gender dalam relasi anggota keluarga. Yang pertama, partisipasi aktif seluruh anggota keluarga dalam perumusan, pengambilan keputusan, perencanaan kegiatan keluarga. Yang kedua, melaksanakan berbagai kegiatan keluarga secara merata, tidak berdasarkan pembagian jenis kelamin. Lalu yang ketiga, manfaat yang diperoleh seluruh anggota keluarga secara merata dari hasil pelaksanaan kegiatan. Selanjutnya yang keempat, akses dan kontrol seluruh anggota keluarga dalam berbagai sumber daya manusia maupun sumber daya alam yang menjadi aset keluarga. Selanjutnya yaitu bentuk ketidakadilan gender. Yang pertama ada stereotip gender, yang kedua ada subordinasi, yang ketiga ada marginalisasi, yang keempat yaitu beban ganda, dan yang kelima yaitu kekerasan. Yang pertama stereotip gender, yaitu pelabelan terhadap salah satu jenis kelamin yang bersifat negatif dan dapat menyebabkan terjadinya ketidakadilan. Yang kedua yaitu subordinasi, yaitu anggapan bahwa salah satu jenis kelamin yang dianggap lebih rendah atau dinomorduakan posisinya dibandingkan dengan jenis kelamin lainnya. Yang ketiga yaitu marginalisasi, yaitu kondisi atau proses peminggiran terhadap salah satu jenis kelamin dari arus pekerjaan utama yang berakibat kemiskinan. Yang keempat yaitu beban ganda, yaitu adanya perlakuan terhadap salah satu jenis kelamin yang dimana bersangkutan bekerja jauh lebih banyak dibandingkan dengan jenis kelamin lainnya. Yang kelima yaitu kekerasan, yaitu suatu serangan terhadap fisik maupun psikologi seseorang yang biasanya posisi laki-laki yang lebih dominan memberi peluang untuk melakukan kekerasan kepada pihak yang subordinat, yaitu perempuan. Pengaruh utama dalam pembangunan. Sebenarnya apa itu pengaruh utama gender? Yaitu strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, dan juga sebagai program pembangunan nasional. Selain itu, tujuan pengaruh utama gender adalah demi terselenggarakannya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dalam suatu program pembangunan nasional yang perspektif gender dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender untuk kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya, kesimpulan mengenai gender dan seks. Gender mengacu pada peran dan identitas sosial yang diberikan kepada individu berdasarkan karakteristik biologis mereka, seperti perbedaan fisik dan reproduksi. Biasanya ada dua jenis kelamin biologis utama, pria dengan alat kelamin jantan dan wanita dengan alat kelamin betina. Namun, ada juga variasi lainnya seperti intersex, di mana individu memiliki karakteristik biologi yang tidak sepenuhnya sesuai dengan definisi tradisional pria atau wanita.
seks di sisi lain merujuk pada perbedaan biologis dan fisik antara pria dan wanita. Hal ini meliputi perbedaan dalam sistem reproduksi, hormon, kromosom seks, dan karakteristik fisik lainnya yang terkait dengan kelamin.